Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang keutamaan fikih dalam menjauhi perjudian. Pandangan Islam terhadap maisir. Fikih dalam Islam adalah ilmu yang mengatur segala aspek kehidupan manusia berdasarkan syariat, baik yang menyangkut ibadah kepada Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Dalam ruang lingkup fikih, umat Islam diberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan, halal, dan apa yang dilarang, haram. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam fikih adalah persoalan ekonomi, yang menyangkut bagaimana cara manusia memperoleh dan menggunakan harta. Dalam hal ini, Islam menaruh perhatian besar pada etika mencari rezeki yang halal dan menjauhkan umat dari cara-cara yang batil. Salah satu praktik yang secara tegas diharamkan dalam Islam adalah berjudi, karena dinilai merusak nilai-nilai keadilan, menimbulkan kerugian sosial, dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritualitas. Berjudi, atau dalam istilah fikih dikenal sebagai maisir atau qimar, adalah aktivitas yang melibatkan taruhan atau pertaruhan harta dengan hasil yang tidak pasti, bergantung pada keberuntungan atau spekulasi. Kegiatan ini mencerminkan usaha memperoleh keuntungan tanpa kerja nyata, tanpa proses produksi, dan tanpa adanya nilai tambah. Islam sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat sangat menekankan pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan usaha yang jujur dalam mencari rezeki. Oleh sebab itu, segala bentuk perolehan harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak sah, termasuk perjudian, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Larangan berjudi tidak hanya disampaikan melalui hadis, tetapi juga secara eksplisit tercantum dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah, ayat ke-90 dan 91, Allah secara jelas berfirman bahwa khamar, minuman keras, maisir, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Umat Islam diperintahkan untuk menjauhi semua itu agar mereka memperoleh keberuntungan. Lebih dari itu, Allah juga menjelaskan bahwa setan menggunakan judi dan minuman keras sebagai sarana untuk menanamkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta untuk menghalangi mereka dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Ayat ini menegaskan bahwa berjudi bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal moral dan spiritualitas. Para ulama dari keempat mazhab besar dalam Islam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, semuanya sepakat bahwa berjudi dalam bentuk apapun adalah haram. Mereka memandang bahwa apapun aktivitas yang memiliki unsur taruhan, dan di dalamnya terdapat kemungkinan menang atau kalah yang tidak pasti, termasuk dalam kategori judi. Kesepakatan para ulama ini menjadi bukti bahwa keharaman judi bukan hanya berdasarkan teks Al-Quran dan hadis, melainkan juga melalui kajian dan pertimbangan mendalam terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Dampak dari berjudi sangat nyata dalam kehidupan masyarakat. Ia menciptakan ketimpangan sosial, karena seseorang bisa memperoleh harta yang besar dalam waktu singkat tanpa usaha, sementara pihak lain kehilangan hartanya dengan cara yang tidak adil. Judi juga mengubah pola pikir manusia menjadi malas berusaha, bergantung pada keberuntungan, dan bahkan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan demi memperoleh modal berjudi. Dari sudut pandang Islam, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kerja keras. Oleh karena itu, berjudi bukan sekadar tindakan maksiat, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap tatanan sosial yang adil. Tak hanya itu, berjudi juga memberikan dampak psikologis yang sangat buruk. Banyak individu yang terjerumus dalam kebiasaan judi mengalami stres, depresi, dan bahkan kehilangan harapan hidup. Kecanduan judi bisa menghancurkan kehidupan pribadi dan rumah tangga. Tak sedikit kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kejahatan seperti pencurian dan penipuan yang bermula dari kebiasaan berjudi. Dalam konteks ini, jelas bahwa larangan berjudi dalam Islam memiliki hikmah besar untuk melindungi manusia dari kerusakan moral dan kehancuran sosial. Pada zaman modern, bentuk-bentuk perjudian semakin beragam dan seringkali tersamar dalam bentuk permainan atau bisnis yang terlihat legal.
Contohnya termasuk undian berhadiah, game daring berbasis taruhan, kasino digital, dan sebagainya. Bahkan, dalam dunia olahraga dan hiburan, praktik taruhan sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Umat Islam harus memiliki kecerdasan dan ketelitian dalam menghadapi bentuk-bentuk perjudian yang tersembunyi ini. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip fikih dan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah terjebak dalam praktik yang diharamkan tersebut. Larangan berjudi dalam Islam merupakan bagian dari perlindungan Allah terhadap umatnya. Ia bukan sekadar perintah yang bersifat formalitas hukum, tetapi mencerminkan kasih sayang dan kepedulian Allah terhadap kemaslahatan hambanya. Dengan menjauhi judi, seorang muslim menjaga kehormatan dirinya, menjaga hartanya agar tetap bersih, dan turut serta menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Dalam jangka panjang, menjauhi perjudian berarti menanamkan budaya kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mencari nafkah. Inilah salah satu tujuan utama dari fikih. Bukan sekadar memaparkan hukum halal dan haram, tetapi juga menuntun manusia menuju kehidupan yang adil, bermartabat, dan penuh keberkahan. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 066901001398307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.